Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan belajar firman ini ayat 1. Saya akan baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Saya ulangi lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Walaupun sampai hari ini masih cukup banyak gereja kalau mengajar atau mengkhotbahkan Yohanes 14 itu masih kebanyakan di kuburan atau di orang mati. Betul enggak? Karena di rumah Bapakku banyak tempat semuanya. Nah, ayat ini atau firman ini Tuhan Yesus tidak berkata tentang orang yang mati. Dia berkata tentang kita yang hidup. Nah, ibu bapak saudara-saudara, hanya satu saja tanda. Dengarkan ya. Hanya satu saja tanda. Apakah kita ini percaya atau tidak? Seringkali kita menyebut diri sebagai aku orang percaya, aku orang percaya. Tapi tandanya tidak dikatakan karena kita rajin ke gereja. Tanda kita orang percaya tidak disebutkan karena kita rajin baca Alkitab. Tidak. Tanda orang percaya tidak dikatakan ketika kita aktif dalam melayani. Tidak. Tapi tanda orang percaya terletak apakah kita ini masih punya kegelisahan dalam hidup atau tidak. Pasti semuanya kaget. Karena hampir semua orang yang mengaku Kristen masih sering berkata, "Duh, kok bisa gelisah ini, gelisah itu." Nah, hari ini kita akan belajar dengan serius. Kalau masih ada sesuatu yang bisa menggelisahkan hati kita, berarti saudara belum percaya walaupun sudah Kristen. Jujur ya, dalam hati. Kegelisahan ternyata itu musuh iman. Ya. Mari kita periksa hati kita betul-betul. Ada banyak hal dalam hidup ini bisa membuat orang gelisah. Betul? Ada banyak hal bisa buat orang gelisah. Tadi sambil menunggu waktu untuk kita kumpul, saya sempat dengar berita di TV. Ada seorang pemuda bodoh, pacarnya dicari nggak ketemu, terus dia bunuh diri. Tapi untung nggak mati. Ya, dia bunuh diri karena dia capek cari pacar nggak ketemu. Dia naik motor, lalu karena dia kecewa, dia buka tangki bensinnya, dia siram ke tubuhnya, dia nyalakan tubuhnya. Nah, tapi dia bunuh diri di depan orang banyak, ya sama aja bodoh dong. Nah, ada banyak hal yang bisa buat kita gelisah. Betul tidak? Ada banyak hal. Maka itu kalau kita disebut orang percaya, kegelisahan ini adalah musuh utamanya. Dan sungguh orang yang gelisah itu sangat menghina Tuhan. Untuk apa saja. Sambil saudara mendengar ini, coba saudara periksa hati masing-masing. Aku masih gelisah dalam hal apa ya? Nah, masih banyak orang Kristen hidupnya itu, sukacitanya itu, damai sejahteranya itu diukur atau dinilai dengan berapa banyak uang yang dia punya. Kalau uangnya lagi banyak, wah sukacitanya luar biasa, damai sejahteranya luar biasa. Nah, tapi kalau uangnya lagi nggak ada, wah mulai itu marah-marah, orang nggak salah dimarahi, gelisah, nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah saudara, ayo kita sadar betul-betul. Kalau sampai kegelisahan itu masih menguasai hidup kita, berarti kita belum percaya kepada Dia. Oke? Kenapa? Ayo, kenapa bisa begitu? Kalau kita mengaku orang percaya, kita masih bisa digelisahkan oleh satu dua hal atau banyak lebih lagi, maka kita belum bisa disebut orang percaya. Kenapa ya? Cepat jawab. Kenapa kalau kita masih bisa digelisahkan oleh apa saja, berarti kita belum jadi orang percaya. Kenapa? Ayo. Kenapa? Meragukan Tuhan. Betul. Satu. Yang lain, berarti kita masih meragukan Tuhan.
Iya, kurang percaya, putar lagi nanti itu. Kenapa? Makanya itu, kenapa orang yang percaya masih bisa gelisah? Betul, kurang percaya. Ayo, sudah 2, meragukan Tuhan, kurang percaya, apalagi? Kenapa? Karena tidak pernah melihat perbuatan Tuhan. Yang lain lagi? Kenapa? Banyak pikiran. Bukan. Kalau toh kita sudah percaya, pikiran kita boleh banyak, tapi kita nggak boleh gelisah. Hidup ini memang harus pikir, saudara. Tapi jangan dikhawatirkan. Memikir sesuatu tentang hidup, tentang masa depan, itu tidak salah. Dan itu harus. Tetapi mengkhawatirkan, itu yang salah. Jadi walaupun banyak yang kita pikirkan, kalau kita tetap disebut orang percaya, maka pikiran-pikiran banyak itu nggak akan menggelisahkan kita. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena ada Tuhan yang luar biasa. Kalau saya mau cerita kepada saudara, sampai sekarang ini pun saya berdiri di antara saudara, masih banyak hal yang harus saya pikirkan. Sampai tanggal 30 Agustus ini, saya nggak ngitung 31-nya. Sampai 30 Agustus ini kalau saya hitung, kira-kira saya harus menyelesaikan lebih daripada 60 masalah. Saya kan belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya mikir, tapi saya nggak mau khawatir. Nah, itu bedanya. Saya mikir, tapi saya nggak mau khawatir. Kenapa? Karena saya tidak mau disebut orang percaya yang munafik. Ngerti sekarang itu? Maka itu kita harus periksa diri kita baik-baik. Mengapa masih ada yang gelisah? Saudara, khususnya kita yang mengaku diri pelayan Tuhan, di dalam hidup ini, kalau sampai saudara masih gelisah tentang apa saja, ya banyak yang kita bisa jadikan alasan untuk gelisah. Di antara semua kegelisahan yang paling mendasar adalah tentang masa depan. Betul nggak? Tentang masa depan. Nah, setan itu paling suka mengganggu kita dengan menakut-nakuti akan masa depan kita. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Nah, kalau saudara mempercayai apa yang iblis buat, maka bagaimanapun kekristenan kita, sehebat apapun kita melayani, sehebat apapun kita berdoa ataupun baca Alkitab, tetap hal itu tidak akan menolong kita untuk tidak gelisah. Karena apa? Bukan aktivitas dalam kekristenan kita, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, aktif melayani, itu yang membuat kegelisahan kita berakhir. Tidak. Hanya ada satu saja yang membuat kita tidak pernah bisa gelisah lagi. Kalau kita bisa kenal Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik. Cuma itu saja. Kegelisahan yang sering terjadi dalam hidup kita itu bukan karena kita kurang berdoa, bukan karena kita kurang hafal Alkitab, bukan karena kita kurang aktif dalam pelayanan di gereja. Tidak. Yang membuat kita gelisah karena kita tidak kenal siapa Bapa kita di surga. Maka itu ini jadi masalah dalam kehidupan kita. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Saya akan tunjukkan satu kebenaran. Kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-20. Nah, ini yang kita harus belajar. Ketika kegelisahan menguasai kita, bagaimana cara kita harus hidup. Nah, ayat yang pertama. Maka itu hari ini kita harus berkeputusan untuk menjadi Kristen yang benar. Katakan amin. Kristen yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sebagai Bapa yang baik, supaya setiap orang di sekitar kita, mereka tahu dan bisa percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu ya dan amin, dan janjinya tidak pernah dusta. Setelah itu, 1. Bani Moab, 2. Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama. Yang ketiga, sepasukan orang Meunim. Saudara, setelah itu, setelah apa? Nanti saudara pulang baca di pasal 19-nya. Yosafat sebagai kepala negara, ya bilang aja kepala keluarga, sebagai seorang suami, seorang ayah, sama seperti